Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Wilda di Talikata Podcast. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan tentunya penuh kasih sayang. Kali ini perbincangan kita mengenai menjalin hubungan dengan kalam Allah atau tadarus Al-Quran. Kali ini kita ditemani dengan narasumber yang tentunya sangat istimewa, yaitu Bapak Muhammad Toha SS. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, semoga terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita kalau misalnya berbicara tentang bulan suci Ramadan, banyak hal-hal atau kebaikan di sana, dan tentunya kita akan membahas mengenai hubungan dengan kalam Allah. Nah, seperti semboyan yang selalu kita dengar, tak kenal maka tak sayang, maka kita akan memperkenalkan narasumber kita pada kali ini. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Toha, saat ini usia sudah 61 tahun. Asal saya asli Kediri, Jawa Timur. Pendidikan saya, pesantrennya dari Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, alumni tahun 87. S1 saya di Denpasar, sastra Inggris. Sekarang lagi S2 ya? Sekarang proses S2 dan saya semester 1 baru dilalui. Jadi kegiatannya sehari-hari apa aja, Pak? Kalau saya wira swasta, saya ahli dalam membangun konstruksi villa rumah dari bambu. Oh, hebat sekali ya. Produktif sekali di umur yang udah nggak dibilang nggak muda, nggak buna lagi ya Bapak ya. Nah, kali ini langsung aja kita ke pembahasan kali ini mengenai menjalin hubungan dengan kalam Allah atau tadarus Al-Quran. Jadi banyak nih Pak orang-orang yang bertanya, mungkin mereka sudah menjalin kegiatan tadarus setelah tarawih ya tentunya di bulan Ramadan, tapi mereka belum tahu apa makna menjalin hubungan dengan kalam Allah dalam kehidupan seorang muslim itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama muhasabah, introspeksi untuk memaknai ibadah di bulan Ramadan. Salah satunya adalah tadarus Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 121, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bih fa ulaika humul khasirun. Artinya, yang orang-orang telah kami beri kitab Al-Quran dalam hal ini, mereka membaca dengan semestinya, mereka itulah orang-orang yang beriman, dan barang siapa yang mengingkari atau kufur terhadapnya, dia sangat merugi atau menyesal. Dalam ayat ini tekanannya adalah Al-Quran merupakan salah satu rukun iman. Intinya adalah mengimani, meyakini karena ini kalam ilahi. Oleh karena itu di dalam realisasinya perintah terhadap Al-Quran itu ada 4 tahap ya. Yang pertama adalah membaca, yang sering kita sebut tadarus. Sebenarnya tadarus di bulan Ramadan itu seperti pelatihan ya. Semestinya kan tiap hari, bukan hanya di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran, membaca kalam ilahi, membaca perkataan Allah dengan sebaik mungkin. Yang dimaksud adalah yatlunahu haqqa tilawati, bacalah dengan sebenar-benarnya bacaan. Di situ ada makhraj yang benar, ya kan? Karena berbeda makhraj bisa melenceng arti. Kemudian tajwidnya ya panjang pendek ya, dengung.
dan tidaknya, kemudian suara yang indah, itu masih sekitar membaca. Di situ menenangkan hati, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Tapi kalau membacanya dengan membentak-bentak, dirinya pun tidak tentram, tidak tenang, orang lain pun juga resah. Iya, benar. Nah, itu tahap pertama. Yang kedua adalah memahami. Memahami di sini pemerintah kita memfasilitasi dengan Al-Quran terjemah ya. Jadi di situ terjemah itu memaknai secara letterlek ya, singkat. Untuk lebih penjabarannya gitu, kita harus sering mendekat kepada para kiai, para asatid untuk belajar. Jadi kita hadirlah ke pengajian untuk mengikuti khususnya masalah tafsir ya, supaya mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang makna Al-Quran. Karena target kedua adalah memahami. Membaca sudah benar. Ada kata-kata baca saja tidak paham, itu nggak ada gunanya, itu salah. Karena kita harus melalui 4 itu kita amalkan, salah satu juga sudah benar. Yang pertama kan baca. Yang kedua memahami. Nah, setelah memahami, nah itu dirasakanlah. Pemahaman ini kan hanya sebatas akal pikiran. Akal pikiran setiap orang mempunyai standar yang berbeda. Iya, benar. Mereka yang alumni tingkat SD beda dengan yang perguruan tinggi, yang mereka alumni pondok pesantren beda dengan yang hanya ilmu umum saja yang dipelajari. Jadi itu standar pola pikir itu yang menentukan. Disinilah daya tangkap, daya serap daripada pemahaman Al-Quran itu beda-beda. Oleh karena itu disamakan persepsinya, kita harus tetap mendekat kepada para alim ulama untuk menyamakan persepsi pemahaman Al-Quran tersebut. Nah, yang ketiga adalah mengamalkan. Nah, jadi apa yang dikehendaki Allah, kita berusaha untuk mengamalkan. Salah satunya apa? Salah satunya kita tidak boleh mendekat ke minum-minuman keras atau alkohol, kemudian daging babi, hal-hal yang mengandung kemaksiatan gitu. Itu sudah jelas di dalam Al-Quran disampaikan. Nah, itu perkataan Allah dan itu keinginan Allah, dan kita hindari. Dan kita diperintahkan untuk sholat, ya kita sholat. Kemudian kita berzakat, bersedekah, berinfak, itu semua keinginan Allah kita amalkan. Jadi jika Al-Quran ayat-ayat yang kita baca itu bukan yang sekedar bacaan, tetapi dipahami dan diamalkan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menyampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Sampaikan tentang ayatku, sampaikan tentang aku walaupun hanya satu ayat. Nah, maksudnya di sini kalau ada orang di sekitar kita, apa itu sahabat, istri, anak, saudara, mereka mungkin ada yang apalagi di Bali ya, kita kan minoritas campur dengan orang-orang non muslim, menggampangkan banyak hal. Satu contoh masalah makanan di situ yang penting bukan babi, ayam. Walaupun ayam, kita harus memastikan kehalalannya, karena melalui proses penyembelihannya apakah sesuai dengan syariat. Kalau enggak kan sama dengan bangkai. Iya, benar. Mayitah namanya. Walaupun ayam segar tetap dianggap bangkai karena tidak menyebut nama Allah. Iya. Jadi syariatnya seperti itu. Itu banyak yang nggak paham. Jadi kita menyampaikan orang-orang seperti itu supaya paham. Tidak sembarangan mau makan. Yang penting bukan babi. Apalagi pas kondangan. Iya, benar. Di sana ini non babi, tidak cukup, harus dipastikan kehalalannya, masaknya di mana. Karena untuk proses halal itu tidak sekedar materi atau objek atau bendanya yang kita konsumsi, tapi juga peralatan pun juga menentukan. Jangan sampai campur dengan memasak yang tidak halal. Iya. Itu pemahaman di Al-Quran tersebut. Ya sebisanya lah, katanya kan hanya seayat pun ya, sampaikan tentang aku walaupun satu ayat. Satu ayatnya itu menyampaikan, berusaha untuk menyampaikan. Jadi itu poinnya, ada 4 tahap mengenai kalam ilahi
hubungan dengan kita. Iya. Jadi tentang kalam ilahi atau kalam Allah ini ada 4 tahap ya Pak. Yang pertama itu membaca, memahami, mengamalkan, setelah itu menyampaikan kepada orang lain. Ya semoga aja dalam perbincangan kita kali ini banyak manfaat dan mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan ke orang lain ya Pak. Tentunya para pendengar dan penonton mungkin bisa mendapatkan banyak ilmu ya dari pembahasan kita. Nah, yang kedua ini Pak tentang bagaimana tadarus bisa menenangkan hati dan memperkuat iman, karena banyak kan orang-orang bilang aduh tadarusan aja nanti hatinya bakal tenang, tapi mereka nggak tahu nih istilah-istilah menenangkan dan memperkuat iman, cuma asal nyeplos saja gitu kan. Jadi bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang hal itu? Sebenarnya kalau kita dalam situasi resah, gelisah, mungkin stres, penat ya dalam kehidupan kita, ini kan semuanya duniawi. Ya. Intinya kalau dalam situasi seperti itu segerakanlah kita dekat dengan Allah. Kita ambil wudhu, kita sholat sunnah, kalau belum waktunya sholat wajib, kita baca Al-Quran. Artinya apa? Kita sedang berbicara dengan Allah yang maha apa? Maha besar. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam diri kita ini gak ada apa-apanya. Jadi di situ terjadi interaksi ya secara batin antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan muncul rasa ikhlas, serah bertawakal kepada Allah ya, serah pasrah kepadanya. Otomatis masalah apapun itu akan menjadi masalahnya. Kita akan tidak sanggup itu untuk memikulnya ya. Otomatis kalau kita serahkan kepadanya, otomatis tidak akan menjadi beban apapun. Caranya ya berbicara dengan Allah ya membaca Al-Quran itu. Karena apa? Al-Quran itulah perkataan Allah. Allah berbicara di Al-Quran itu Allah berbicara ya, kita membacanya lah. Dari situ kalau dibarengin dengan kepasrahan atau bertawakal kepadanya, kepada Allah ya, otomatis jiwa kita akan tenang. Sudahlah, semuanya Allah yang menentukan, semuanya Allah yang ngatur. Kita ini bisanya apa? Iya benar. Nah, seperti itu, insya Allah tenang dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita benar-benar banyak pikirannya, namanya manusia ya Pak ya. Kadang capek ya, banyak pikiran, serahkan aja semua kepada Allah ya kan ya. Nah ngomongin tentang bulan Ramadan, pastinya kalau misalnya buka puasa dan sahur tuh kita perlu yang seger-seger ya Pak. Di sini kita punya madu talita yang bisa nambah stamina kita dan bisa menemani buka puasa kita biar keesokan harinya badan kita tetap fit dan bisa menjalani ibadah-ibadah dalam bulan puasa tentunya Pak. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang Al-Quran nih Pak, kalau misalnya banyak nih orang-orang di sana mungkin ya, yang ya udah sekedar baca aja tanpa memperhatikan tajwidnya. Nah, pertanyaan kita di sini, apakah tajwid itu benar-benar mempengaruhi kehusyukan orang yang membaca Al-Quran atau memang ya udah baca aja nggak apa-apa gitu Pak? Jadi bagaimana? Ya, tajwid itulah ilmu membaca ya. Al-Quran adalah berbahasa Arab. Apakah di kitab-kitab seperti fikih ya, itu ada tajwidnya? Tidak. Karena ilmu tajwid itu hanya mengkhususkan untuk cara membaca Al-Quran yang benar. Karena itu ada urusan rasa, maka di sana keindahan itu diutamakan. Jadi membaca dengan indah itu mengikuti tajwid. Tapi kalau orang masih tahapan belajar ya belum nyampe ke sana. Karena dari ketegasan makhraj itu pun masih belum, apalagi sampai ke tajwidnya. Karena dengan tajwid itu akan dirasakan. Dengan rasa orang akan merasa tentram, merasa tenang, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Makanya ilmu tajwid itu penting. Ya, supaya ya jangan sampai berubah makna. Karena
Al-Quran itu mempunyai pakem tersendiri. Kadang-kadang ya nahwu atau tata bahasa Arab itu memang ngambilnya dari Al-Quran, tapi tidak semua bisa diambil karena banyak sekali rahasia baik dalam kalimat-kalimatnya. Contohnya alif lam mim. Nah, kalau di tata bahasa kan tidak bisa. Itu hanya 3 huruf menyambung. To, sin, mim. Banyak. Kaf, ha, ain, shod. Nah, itu di tata bahasa tidak ada. Makanya tata bahasa atau nahwu itu memang dari Al-Quran. Jadi tidak terbalik ya. Al-Quran harus mengikuti tata bahasa, keliru, salah, dibalik ya. Jadi makanya seperti apa ya, bacaan-bacaan itu dengan tajwid itu ya merupakan bukan apa ya, rumus lah yang mutlak yang harus diikuti bagi orang mukmin, karena Al-Quran adalah rukun iman yang harus diimanin. Jadi ya seperti tadi itu 4 tahap itu harus dijalankan, bukannya hanya di bulan Ramadan, setiap hari lah. Seperti saya, insya Allah ya, saya subuh itu pasti saya baca Al-Quran, karena tradisi saya bukan tradisi, memang aturannya waktu di pondok memang habis sholat subuh baca Al-Quran. Kalau waktunya bagus, cukup, tidak kesusu-susu ya, tergesa-gesa 1 juz 1 hari. One day one juz ya. One day one juz ya. Kalau di pondok biasanya kayak gitu ya, Pak. Tapi ya sebisanya, kadang ya berapa rukuk ya istilahnya, ada ain itu. Nah, itu makro ya. Itu yang sudah kebaca. Ya sedikit-sedikit tapi ajak istiqomah. Itu lebih baik. Karena Al-Quran itu adalah rukun iman, jadi memang harus kita jalankan, kita amalkan. Jadi kebiasaan di pesantren itu udah keikut sampai sekarang ya Pak ya. Dan sangat-sangat ya, itu emang penting banget sih sebenarnya. Karena apa ya, saya aja pribadi ya Pak, kalau misalnya capek banyak pikiran tuh ya baca aja Al-Quran tuh, sekalipun mungkin kita tuh masih ada masalah tapi tenang ya Pak ya, tenang. Satu contoh, orang yang sangat suntuk ya, kesel sama siapa gitu ya, nangis dia bergegas ambil wudhu terus baca Al-Quran, tambah nangis. Tapi lepas, benar, hilang sudah, jadi sudah diserahkan kepadanya. Iya. Nah, jadi bagaimana tips menjaga konsisten tadarus di tengah kesibukan? Kan kadang kita juga kerjanya dari pagi sampai malam, ada yang kayak gitu ya Pak. Mungkin apalagi sekarang di dunia digital ya, kita kemana-mana pegang HP, mungkin di sana bisa kita baca Al-Quran atau bagaimana Pak? Bisa. Jadi saya sendiri juga punya aplikasi Al-Quran, ada di HP. Jadi kalau saya sih membaca Al-Qurannya dengan Al-Quran kalau di rumah ya, tidak dengan HP. Nah, untuk menjaga konsistensi, apabila pagi itu tidak sempat, usahakan mungkin menunggu. Satu contoh, sebelum Jumat ya, sebelum sholat Jumat dimulai atau khutbah Jumat dimulai, itu bisa disempatkan membaca Al-Quran, walaupun berapa makro gitu ya, tapi yang penting kan istiqomah. Itu intinya menjaga setiap hari masih membaca Al-Quran. Walaupun ada orang mengatakan, loh kita sholat itu kan ada ayat-ayat yang kita baca, ada surat yang kita baca, itu kan sudah sama dengan membaca Al-Quran. Ya memang sudah, tetapi secara niatan untuk membaca Al-Quran sendiri kan berbeda. Iya, benar. Jadi sangat penting sekali membaca Al-Quran, apalagi khususnya di bulan suci Ramadan ini. Emang benar-benar waktunya nabung pahala ya Pak ya, di bulan Ramadan ini. Banyak kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasa trennya sekarang big sale ya, big sale besar-besaran. Seperti dibilang bulan pendidikan, riyadhah ya, tarbiyah, untuk pelatihan. Mungkin selama 1 tahun atau 10 bulan ya, 12 bulan sebelumnya itu banyak khilaf ya, perkataan, perbuatan, mungkin telinga kita, hidung, mata kita, tangan, kaki kita melakukan kesalahan.
Nah, di bulan Ramadan itu akan dirontokkan semua dosa-dosanya asal diniati dengan baik, dengan niat betul untuk menghapus dosa-dosa itu. Karena 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah penghapusan dosa. Makanya manfaatkan sebaik mungkin. Yang 10 bulan berikutnya adalah kasih sayang Allah, seperti dibukakan tangan kita datang. Nah, 10 hari di terakhir itu adalah kita dijauhkan dari api neraka. Masya Allah sekali ya Pak ya, kebesaran Allah yang telah memberi kita kembali ke bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan kita ini benar-benar penuh berkah dan gak sia-sia ya Pak ya, pahala kita di bulan Ramadan ini. Benar kita melakukan puasa tapi kelakuan kita kayak menggunjing orang atau sebagainya. Ya, saya beberapa kali angkat materi khutbah ya di masjid, khutbah Jumat di masjid itu ibaratnya gitu, umpamanya gitu. Kita ini sholat dari kecil ya sampai tua, puasa juga, kita bersedekah juga, pokoknya rukun Islam itu kita amalkan semua. Sepertinya yang tersirat sementara kan mengumpulkan pahala. Iya, benar. Pahala dari kecil itu supaya kita masuk surga. Di hadapan Allah nanti itu kita akan membawa 3 bekal itu. Pertama pahala ibadah. Yang kedua adalah sholawat untuk mendapatkan syafaat. Yang kedua syafaat Rasulullah. Iya. Yang terakhir adalah ridho Allah. Salah satunya berbakti kepada orang tua itu mendapatkan ridho Allah. Nah, 3-tiganya ini ibarat, ini tadi saya sebut ibarat kayak air di atas daun talas. Kalau tidak dijaga dengan baik, habis benar. Berjatuhan. Kita datang kepada Allah, kita mendekat kepada Rasulullah, tidak membawa apa-apa. Iya. Makanya jangan sampai seperti itu. Terus bagaimana cara menjaganya? Dijaga dengan akhlakul karimah. Salah satunya menjaga mulut tidak menggibah, gunjing orang, ya kan? Jaga hati, jangan ada kebencian, kedengkian. Pikiran kita jangan berpikir untuk kepentingan enak di kita, ya kan? Ukurannya kalau enak di saya, tidak enak di orang, salah sudah. Biasanya kalau ngumpul-ngumpul tuh suka nggak sadar ngomongin orang. Ya, oleh karena itu jangan sampai pahala, syafaat dan ridho itu hilang karena tidak dijaga dengan baik. Iya, benar. Jadi di bulan puasa ini, di bulan yang penuh ampunan tentunya, kita harus menjaga segala kelakuan, suatu hal-hal yang keluar dari lisan kita, gitu, mata kita dan sebagainya. Nah, banyak sekali mungkin ilmu yang bisa kita petik dari pembahasan kita kali ini. Terima kasih Bapak telah hadir di podcast kita kali ini. Mungkin ada closing statement untuk penonton dan pendengar, Pak? Ya, intinya mari kita membaca Al-Quran, membiasakan diri kita. Kalau mau bermalas-malasan, paksalah supaya menjadi kebutuhan membaca Al-Quran. Karena nanti Al-Quran itu pun juga akan mendampingi kita di akhirat. Itu lain daripada ibadah-ibadah yang lain. Karena kita berkeluh kesah itu ya kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Tradisikan itu kita membaca Al-Quran setiap hari. Dengan harapan mudah-mudahan kita akan selamat dunia akhirat. Iya, amin ya rabbal alamin. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk para pemirsa dan pendengar. Tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan suci yang penuh ampunan. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak pahala dalam bulan suci Ramadan ini. Terima kasih sekali lagi Bapak untuk pembahasan dan perbincangan kita kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.